pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Mungkin ada pertanyaan lagi? Proses identifikasinya, Pak? Kondisi jenazah karena terbakar hebat mungkin perlu proses pendalaman untuk identifikasi ini. Pak, apakah ada korban yang ada keluarga korban yang sudah memberikan data pembanding, Pak? Baru satu yang merasa kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Satu kantong jenazah itu memang berisi beberapa jenazah atau memang satu kantong satu jenazah? Karena ada 2 jenazah yang baru datang jam 9.30 ini lagi dilakukan pemeriksaan. Pak, ini berarti menggunakan metode pemeriksaan DNA karena katanya si Jaya kan Kemungkinan besar kita pakai pemeriksaan DNA. itu berapa lama, Pak, biasanya? Biasanya sampai 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Itu untuk prosesnya apa aja Pak tahapannya? Karena kan kerusakannya cukup parah. Ya, pertama kita lakukan pemeriksaan otopsi dulu. Biasanya nanti bekerja sama dengan Biro Lab Dokes Pusdokes Polri, yaitu di BIT Lab DNA. Karena kita juga mengajak dari BIT Lab DNA untuk melakukan pengambilan sampel. Dan itu nanti baru dilakukan pemeriksaan. Untuk sementara koordinasi dengan Damkar dan juga BNPB, nah itu seperti apa nih Pak? Apakah memang akan kedatangan lagi jasad yang Kami sudah koordinasi, kalau bisa pengambilan jenazah akan bekerja sama dengan Bidokes untuk mengantisipasi supaya karena jenazah ini kan tercecer sehingga untuk antisipasi tersebut dengan Damkar maupun BNPB. sejauh ini masih 5 tadi? Ya, sampai saat ini baru 5 kantong jenazah. Berarti perkiraan proses identifikasi selesai seminggu setelah 1 minggu setelah ada pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah sampai ini terbakar sempurna, hangus. sudah mulai pemeriksaan DNA, Pak, kalau sekarang ini walaupun baru ada satu keluarga yang melakukan sudah dimulai. Sejak tadi pagi sudah dimulai. Yang dibawa dari keluarga itu apa aja, Pak, biasanya? Salah satunya nanti pertama data gigi, mungkin sidik jari untuk antisipasi saja. Terus mungkin kita akan mengambil sampel DNA dari pembanding keluarga. Berarti bagi keluarga kan baru satu nih, Pak, yang melaporkan. Iya, betul. Tapi kan ada sekitar 14 yang hilang. Ini nantinya apakah kita kalau ingin melaporkan langsung ke posko keluarga atau gimana? Kalau mungkin masih banyak lagi kami siap, intinya tim kami siap. Sampai sekarang kan data masih simpang siur, tapi kami intinya siap kalau ada beberapa jenazah lagi yang akan datang. Untuk keluarga korban sendiri, apa saja yang perlu dibawa, Pak, untuk identifikasi? Yang seperti kami sampaikan, pertama data gigi, karena kondisinya terbakar, mungkin perlu sidik jari, mungkin sama ayah, ibu, atau keluarga dekat untuk pengambilan sampel pembanding DNA. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, selamat bekerja. Yang posnya gimana? Ya, baru saja kita dengarkan bersama keterangan dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, yakni Brigjen Primaheru, yang menyatakan sampai saat ini, Saudara, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur masih terus melakukan proses identifikasi terhadap 5 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah ditemukan, Saudara. Dan saat ini, Saudara, Kepala Rumah Sakit Polri menyatakan bahwa memang proses identifikasi masih terus berlangsung, dibutuhkan data-data pembanding. Pertama adalah soal DNA, sampel pembanding keluarga dekat, ayah ataupun ibu, kemudian adalah data gigi dan juga sidik jari, yang data-data ini harus dibawa oleh keluarga korban, yang merupakan, kita tahu ada 6 jenazah korban sampai saat ini terkait dengan kebakaran Glodok di Glodok Plaza, Saudara. Sampai saat ini memang ada 5 jenazah yang saat ini masih terus dilakukan proses identifikasi. Sebelumnya, Saudara, seperti yang kita tahu, Glodok Plaza ini mengalami kebakaran di lantai 7, 8, dan juga 9, Saudara. Lantai 7 adalah tempat hiburan malam, kemudian di lantai 8
dan juga di lantai 9 yang ludes terbakar, saudara. Petugas pemadam kebakaran memang sudah berhasil memadamkan api kemarin, saudara, dengan mengerahkan lebih dari 47 unit mobil pemadam kebakaran dibantu dengan 200 lebih personil pemadam kebakaran, saudara. Kemarin proses evakuasi terhadap 6 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza juga sudah berhasil dievakuasi, saudara, dan saat ini tahapannya adalah proses identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Informasi perkembangan terkininya akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Claudia Carla di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Selamat pagi, Carla. Selamat pagi, Carla. Selamat pagi, Carla. Ya, selamat pagi. Iya, Carla, jadi sudah berapa Selamat jenazah pagi, yang ya, sudah benar. diidentifikasi atau proses identifikasinya seperti apa dan kendalanya bagaimana, Carla? Ya, benar sekali. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan tadi telah ada 5 kantung jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Untuk jenazah pertama telah datang ke Rumah Sakit Polri pada kemarin pukul 3 sore, kemudian pukul 8 malam ada 2 jenazah dan yang terbaru pada pukul 9.44 waktu Indonesia Barat telah tiba pada pagi hari ini sebanyak 2 kantung jenazah. Dan untuk mengetahui bagaimana progres dari identifikasi terkait dengan jenazah yang telah ada di Rumah Sakit Polri ini, saya akan bertanya langsung kepada Brigadir Jenderal Polisi Prima Heru selaku Kepala Rumah Sakit Polri. Selamat pagi, Bapak. Pak. Pagi. Pak Heru, tadi baru saja ada jenazah yang tiba ya Pak pada pukul 9.44. Nah, hingga saat ini bagaimana sih Pak proses identifikasinya yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Polri ini? Terima kasih. Saat ini untuk kasus kebakaran Glodok Plaza kami terima 5 kantong jenazah. Dan saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan, tim kami dari Inavis, dari Biro Labdokes, Biro Dokpol, dan tim forensik kami sedang bekerja melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Demikian juga tim antemortem kami. Ini sekarang lagi ada 1 keluarga yang melaporkan kehilangan keluarganya. Kalau untuk yang 3 jenazah kemarin sudah tiba, untuk proses identifikasinya sampai saat ini sudah sejauh mana dan apa yang kemudian akan dilakukan untuk metode dari proses identifikasinya sendiri? Terima kasih. Karena kemarin datangnya malam, maka pemeriksaan baru kami lakukan tadi pagi. Karena kondisi korban adalah terbakar berat, hangus, sehingga pemeriksaan mungkin akan dilakukan dengan pemeriksaan, selain pemeriksaan otopsi juga kita ada pemeriksaan DNA. Kalau untuk jenazah yang sudah tiba pada kemarin Pak dan juga pada hari ini, apakah sudah ada informasi jenazah ini ditemukan tepatnya di bagian mana dari Glodok Plaza Pak? Belum ada, kita baru lakukan pemeriksaan jenazah saja. Dan dari kemarin apakah sudah ada keluarga korban yang datang untuk kemudian memberikan identitas terkait dengan pencarian mungkin korban hilang yang mungkin tidak ditemukan di Glodok Plaza dan mencari ke Rumah Sakit Polri? Di keluarga baru melaporkan kami ke rumah sakit baru 1 keluarga pagi ini. Untuk keluarga yang kemudian masih mencari korban hilang dan ingin mencari mungkin kerabatnya yang hilang ini ke Rumah Sakit Polri, apa sih yang perlu dibawa Pak? Siap. Nanti yang perlu dibawa adalah data gigi, mungkin keluarga terdekat. Nanti keluarga terdekat akan kita ambil sampel DNA-nya untuk pembanding. Bapak, Ibu, anak. Sejauh ini Pak, dari pantauan bagaimana sih kondisi jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri ini? Ya, kondisi jenazah terbakar sempurna sehingga kondisinya sudah tidak terwujud lagi. Lalu dengan bentuk yang mungkin atau kondisinya sudah tidak berwujud lagi ini, apa saja kemudian metode yang akan dilakukan Pak? Ya, metodenya nanti kemungkinan besar kita melakukan pemeriksaan DNA. Kita cari tulang yang masih utuh, kita lakukan pemeriksaan DNA. Kurang lebih butuh waktu berapa lama Pak hingga akhirnya dapat diidentifikasi? Bisa sampai seminggu sampai 2 minggu tergantung kondisi sampel yang akan diperiksa.
Pak, terkait dengan hal ini untuk keluarga yang ingin datang dan mencari keluarganya ini apa saja yang perlu disiapkan kemudian untuk kebutuhan identifikasi? Ya, seperti kami sampaikan tadi bahwa yang perlu dibawa adalah data gigi, ondotogram, sama mungkin keluarga terdekat. Mungkin bapak, ibu, anak, nanti akan kita ambil sampelnya untuk pembanding pemeriksaan DNA. Pak, sama satu lagi, untuk hingga saat ini informasi yang kami dapatkan sebenarnya ada 6 jenazah dan hingga saat ini baru 5 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Nah, apakah ada informasi terkait 1 jenazah ini nanti akan kemudian dibawa dari Glodok Plaza ke sini, Pak? Sampai sekarang belum, tapi tim dari Bidokes Polda Metro Jaya sudah di TKP. Nanti akan dilaporkan kalau ada perkembangan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat kembali tugas. Terima kasih. Ya, demikian laporan kami dari Rumah Sakit Polri. Memang tadi setelah tiba 2 kantung jenazah ya di Rumah Sakit Polri pada pukul 9.44 waktu Indonesia Barat. Dan memang pada hari kemarin juga telah ada 3 kantung jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri. Hingga saat ini memang masih dalam proses identifikasi untuk 3 jenazah tersebut karena memang 3 jenazah yang tiba lebih awal ini masih proses identifikasi karena datang di Rumah Sakit Polri ini sudah pada malam hari. Hingga proses identifikasi dilangsungkan pada pagi hari ini. Kembali ke studio. Oke, baik. Jadi informasi yang terbaru yang kami dapatkan tadi dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur bahwa ada 5 kantong jenazah ya. Kami konfirmasi kembali kepada Anda ya Carla ya, yang ada di Rumah Sakit Polri ya. Carla. Oke, baik. Terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kami akan ajak Anda ke Glodok Plaza untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencarian terhadap korban. Sudah ada jurnalis Kompas TV Suara Azani di Glodok Plaza. Selamat pagi. Suara. Selamat pagi, Aristi. Ya, Suara, bisa Anda informasikan katanya ada 1 korban yang ditemukan, benarkah demikian? Seperti apa perkembangannya dan di lantai berapa, Suara? Ya, tadi pukul 7 pagi ini ditemukan 2, tepatnya 2 korban ditemukan oleh petugas damkar dan kemudian saat pukul 7 pagi itu kemudian menunggu tim Lab 4 untuk datang, tim Lab 4 Polri untuk datang dan ketika kemudian setelah datang langsung menuju ke lantai 8 untuk mengambil sampel DNA karena tidak bisa langsung dibawa ke rumah sakit karena takutnya itu merusak jasad begitu. Kemudian ketika pukul 8.20 itu sudah langsung dikirim ke rumah sakit Polri dan kemudian ketika dikatakan kembali oleh petugas damkar ini ternyata ada 1 korban atau 1 jenazah yang belum bisa diidentifikasi dan belum juga bisa dipindahkan begitu ke rumah sakit Polri karena tertutup puing-puing dan sudah menyatu dengan puing-puing yang karena keadaannya bangunan di Glodok Plaza sampai saat ini sudah hancur di bagian lantai 7, 8, 9. Artinya di sini puing-puing sudah menyatu menjadi 1 lantai. Jadi 7, 8, 9 itu sudah menyatu, tinggal hanya tertutup oleh beberapa bangunan yang sekat-sekat begitu. Karena di sini sudah terdampak semua di lantai 7, 8, 9, artinya di sini masih terus proses mencari korban hilang. Untuk lebih lanjutnya kami akan langsung bertanya kepada petugas damkar. Di sini sudah ada Bapak Sugeng Wiono. Selamat pagi Bapak Sugeng Wiono ini termasuk Sekdisgul Karmat. Sebelumnya kami ingin mengapresiasi kinerja dari pemadam kebakaran yang sampai saat ini sudah terus melakukan pencarian korban hilang dan terus melakukan penyisiran Bapak. Tapi apakah ada perkembangan lagi Pak dari sejak pagi tadi hingga saat ini? Ya, terima kasih Kompas TV ya. Bahwa ini memasuki hari kedua proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza. Jadi hari kedua ini kita fokus kepada pencarian korban.
ternyata yang dilaporkan oleh warga masyarakat ataupun keluarganya itu masih ada 19 yang hilang. 9 yang hilang, jadi yang 5 sudah ditemukan, sudah dievakuasi, kemudian juga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Jadi kemarin itu 3, kemudian yang tadi pagi itu ditemukan 2 korban lagi. Jadi 9 orang yang masih dinyatakan hilang ini masih kita lakukan penyisiran terus. Jadi kami juga tugaskan minta bantuan kepada 5 wilayah kota, termasuk anggota rescue-nya yang kita kirimkan untuk menyisir 3 lantai 7, 8, dan 9. Kalau untuk kebakaran sendiri sampai saat ini sudah aman, alhamdulillah. Jadi ini tinggal fokus kepada pencarian korban, seperti itu. Oke Pak, tadi yang ditemukan itu 2 jenazah ditemukan di lantai berapa Pak? Semuanya 5-5-nya itu ditemukan di lantai 8. Kenapa perkiraan dari petugas damkar ini kenapa ditemukan di lantai 8? Ya, kami sendiri kurang tahu, tetapi kita masih lakukan pencarian terus ya, untuk di lantai 7 dan 8 termasuk 9-nya. Kemarin ditemukan 3 korban ya, sekarang tadi pagi ditemukan 2 korban lagi di lantai 8. Dua-duanya di lantai 8, 5-5 di lantai 8. Ya Pak, untuk kendalanya apa sih Pak untuk dari kelima-limanya itu untuk akhirnya di proses evakuasi sampai di lantai dasar, kendala apa yang dirasakan, kesulitannya apa Pak? Ya, kesulitannya begini, ya akses masuknya memang agak sulit karena memang gedung ini juga sudah kontur bangunannya juga sudah mulai nggak stabil ya, sudah pada roboh di atapnya itu. Kemudian juga kemarin dilakukan pencarian korban itu masih ada asap tebal. Jadi fokus hari ini kita mungkin lakukan penyisiran kembali sampai dengan clear ya bahwa tidak ada korban lagi, seperti itu. Artinya ini kan sudah masuknya hari ketiga ya Pak. Apakah fokusnya masih di lantai 789 penyisirannya atau di lantai lainnya juga dilakukan penyisiran Pak? Termasuk nanti kita lakukan penyisiran juga di lantai lainnya. Ya 6, 5 mungkin dimungkinkan seperti itu. Tetapi kita fokus ke lantai 7, 8, dan 9. Kemungkinan ya ada di situ, kemungkinan gitu. Tapi kita masih tidak mau berandai-andai, kita tetap lakukan pencarian korban. Jadi semaksimal mungkin dengan anggota yang bantuan dari 5 wilayah kota, seperti itu Bu. Oke, tepatnya 1 jenazah kan masih ada di lantai 8 begitu ya Pak. Itu apakah sudah dievakuasi dan mengapa sampai saat ini belum bisa langsung diproses ke RS Polri Pak? Belum. Sementara yang sudah dievakuasi dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Polri itu 5. Jadi kalau tadi disampaikan 1 korban lagi itu kita belum tahu seperti apa. Nanti kita lihat saja kalau nanti ada evakuasi dari lantai 8, ya kita tunggu saja ya. Anggota kami masih bekerja, masih melakukan penyisiran di setiap lantai 7, 8, 9. Karena memang kesulitannya di lantai 9 ini kan ruangannya tersekat-sekat gitu. Jadi atapnya sudah roboh sehingga anggota kami juga harus berhati-hati dengan keselamatan para anggota itu sendiri gitu. Berarti tetap walaupun menyisir tetap memfokuskan kepada keselamatan anggota ya Pak. Untuk anggota yang hari ini dikerahkan itu ada berapa? Dan berapa unit juga Pak yang akhirnya nanti terbagi di beberapa titik? Ya, kalau untuk pengarahan unit mungkin sudah kami kurangi ya. Kalau kemarin tuh ada 45 unit, mungkin sekarang ada berapa unit Pak? Sekitar 20-an unit, karena memang kita tinggal fokus pada pencarian korban. Karena memang titik apinya dan asapnya sudah mulai bersih ya, clear. Sehingga unit kita kurangi, termasuk anggotanya juga kita kurangi. Kira-kira sejumlah 200 orangan dengan melibatkan anggota rescue dari 5 wilayah kota, seperti itu. Oke, artinya ini kan sudah sedang terfokus pada pencarian korban hilang. Artinya apakah wilayah Glodok Plaza ini sudah clear, sudah hijau, sudah aman, atau nantinya masih ada titik-titik yang berbahaya untuk ditelusuri oleh anggota gitu? Ya, anggota kami sedang memastikan ya. Jadi sebagian juga menyisir dalam rangka untuk mencari korban, sebagian lagi masih penyisiran dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap lantai itu tidak asap, tidak ada titik api lagi, tidak ada perambatan lagi, sehingga nanti kita tunggu saja ya. Nanti kita nyatakan bahwa itu clear, selesai. Ya, sampai saat ini masih belum, masih kita lakukan penyisiran lagi. Untuk olah TKP sendiri itu gimana Pak? Apakah nanti menunggu pencarian korban hilang selesai? Apa nanti akan ada olah TKP yang dijadwalkan? Ya, nanti pencarian korban itu anggota kita kerahkan, ya kan. Setelah nanti dalam kurun waktu tertentu nanti sudah dinyatakan clear ya, kita sampaikan itu clear bahwa tidak ada korban yang ditemukan seperti itu. Kemudian jika berkaca, kemudian melihat ada beberapa saksi yang memiliki toko gitu Pak. Nah itu apakah pemilik toko belum bisa
mengecek tokonya yang mungkin tidak terdampak tapi belum bisa masuk begitu ya Pak? Sampai kapan akhirnya nanti diperbolehkan? Ya, kalau untuk paskanya nanti mungkin bukan kewenangan kami, nanti masih ada tim dari Inafis, dari Polri untuk menyelidiki penyebab kebakaran seperti apa. Nanti kita tunggu saja dari penyelidikan itu apakah penyebabnya, kemudian juga nanti para pemilik toko itu kapan bisa masuk kembali. Saya kira sampai saat ini masih belum bisa, karena masih diproses kan dalam rangka untuk penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Kemudian apa dikatakan tadi ada akses-akses yang masih belum terbuka, yang belum diberikan izin begitu oleh pengelola gedung, itu apakah betul Pak? Tidak ada, saya kira semuanya akses terbuka. Kalau kami itu kan memang nggak terbuka pun juga harus kita buka gitu kan dalam rangka untuk efektivitas pemadaman itu sendiri gitu kan, seperti itu. Ada semuanya terbuka semua. Baik Pak, setelah hari ketiga ini kan Bapak sudah mengetahui kendala-kendala yang kesulitan-kesulitan untuk mengerahkan anggota. Kemudian apa Pak yang menjadi evaluasi untuk menyisir mencari korban yang hilang begitu? Ya, kedepannya saya kira kita lebih berhati-hati dan disiplin ya terkait dengan aktivitas yang dilakukan masing-masing personal di area gedung ini maupun dimanapun gitu ya, supaya nanti kejadian kebakaran ini tidak terulang kembali seperti ini dan memakan korban seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali. Semoga selalu aman ya begitu ya Pak. Iya, begitu saudara, itu dari pernyataan dari petugas pemadam kebakaran yang sudah hari ketiga melakukan pemadaman api, kemudian melakukan penyisiran, kemudian mencari orang hilang yang totalnya sampai saat ini sebanyak 14 orang hilang. Yang sudah ditemukan ini ada 6 orang dan 5 orang ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri. Ini artinya jenazah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza ini. Kemudian 1 jasad masih berada di dalam Glodok Plaza, itu tepatnya berada di lantai 8. Belum bisa dievakuasi dikarenakan kesulitan karena menyatunya jasad bersama puing-puing yang sudah rubuh, bangunan-bangunan yang sudah rubuh, dan tadi dikatakan juga oleh petugas pemadam kebakaran yang artinya di sini mereka kendalanya adalah akses menuju lantai 7, 8, dan 9, khususnya di lantai 8 yang artinya di sini bangunan-bangunan sudah rubuh, dan kemudian jika mengatakan dari struktur bangunan kondisi kerangka baja ini juga sudah runtuh begitu ya, dan kondisi parkiran khususnya di Glodok Plaza ini tidak terdampak terlalu besar, masih terkena puing-puing pecahan kaca saja, dan mobil-mobil motor pemilik yang masih diparkirkan di Glodok Plaza ini masih terpantau aman begitu tadi mengatakan. Dan untuk akses masuk yang dikatakan sebelumnya sempat kesulitan untuk membuka akses, akhirnya pemadam kebakaran juga memberikan bantuan untuk membuka akses, akhirnya semua anggota yang bisa dikerahkan untuk masuk. Dan jika kita berkaca kembali melihat dari kejadian di Rabu malam itu beberapa saksi memang sudah tidak mengatakan tidak berada di posisi toko-toko mereka begitu, karena kebanyakan toko di Glodok Plaza ini tutup pukul 6 sore, dan artinya ketika kebakaran berlangsung sekitar pukul 9 lewat, ini banyak yang tidak mengetahui adanya kebakaran di pemilik toko lantai 1 hingga 6. Kemudian di pemilik toko di lantai 7, 8, 9 ini belum ada kesaksian begitu, karena diketahui lantai 7, 8, 9 merupakan taman hiburan yang dikelola oleh pihak swasta, dan di sini belum ada dari kesaksian atau pernyataan dari pengelola juga. Adisti. Suara, kami ingin kembali mengonfirmasi soal data korban kebakaran Glodok Plaza. Betul ada 5 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri. 3 diantaranya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri kemarin, dan pagi tadi ada 2 kantong jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri pagi tadi. Nah, untuk informasi 1 jenazah yang sudah ditemukan di Glodok Plaza ini, apakah sudah dievakuasi untuk bisa dibawa ke Rumah Sakit Polri, ataukah kemudian masih berada di lantai 7, 8, atau 9? Suara.
Ya, satu jenazah yang masih berada tepatnya di lantai 8 Glodok Plaza ini masih belum bisa dievakuasi. Yang sebelumnya 2 jenazah tadi pagi pukul 7 hingga 8 itu sudah proses evakuasi, tetapi satu jenazah ini belum bisa dievakuasi. Tadi sempat berbincang bersama dengan tim Lab 4 Polri, tetapi tidak sempat untuk melakukan wawancara. Artinya di sini masih dalam proses untuk pengambilan sampel DNA 2 jenazah tadi pagi yang sudah diantarkan ke RS Polri. Untuk satu jenazah yang masih di lantai 8 Glodok Plaza ini masih belum dievakuasi, artinya di sini masih perlu proses waktu dan nantinya tim Lab 4 Polri juga akan mengambil sampel DNA ketika sudah dinyatakan untuk bisa dievakuasi, karena di sini juga petugas pemadam kebakaran masih belum bisa mengevakuasi dikarenakan akses yang sulit dan kemudian reruntuhan puing-puing yang menutupi yang jenazah jasad tersebut sudah menyatu dengan puing-puing akibat dari kebakaran Glodok Plaza. Ketika nanti tim Lab 4 mengambil sampel DNA, ini juga artinya dari jasad tersebut sudah tidak bisa diambil sidik jari untuk nantinya diidentifikasi. Dan dari kelima jenazah yang sudah diantarkan ke RS Polri ini, sampai saat ini juga belum teridentifikasi apakah betul ini 5 orang ini termasuk dari 14 orang yang terkonfirmasi hilang oleh keluarga korban. Adisti. Oke, baik. Itu artinya satu jenazah masih berada di lantai 8, masih proses untuk dievakuasi. Yang selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada sejumlah kendala karena tim rescue atau penyelamat masih terus melakukan penyisiran di lantai 7 dan juga 8 serta 9. Karena kendalanya adalah ketiga lantai ini sudah roboh begitu ya. Jadi perlu kehati-hatian dan juga kewaspadaan bagi tim rescue yang akan mengevakuasi jenazah korban yang disebutkan oleh suara tadi. Ada satu jenazah korban yang sudah ditemukan tapi belum berhasil bisa dievakuasi untuk bisa dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saudara, saat ini pemadam kebakaran dan juga tim rescue dari 5 wilayah di Jakarta masih terus melakukan penyisiran di lantai 7, 8 dan juga 9. Mengapa lantai ini difokuskan untuk menyisir apakah masih ada korban yang ditemukan, saudara? Karena sampai saat ini masih ada 9 korban yang masih terus dilakukan pencarian dari total 14 orang yang dilaporkan hilang. Sampai saat ini, saudara, Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 5 kantong jenazah. 3 diantaranya sudah diterima Rumah Sakit Polri kemarin, sementara 2 kantong jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Polri tadi pagi. Sementara itu, saudara, 1 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza saat ini informasinya masih berada di lantai 8, masih terus menunggu proses evakuasi karena ada sejumlah kendala dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran. Salah satunya adalah banyaknya puing-puing reruntuhan yang sudah menjadi satu antara lantai 7, 8 dan juga 9, di mana lokasi ini merupakan lokasi tempat hiburan malam di wilayah Glodok Plaza yang terbakar beberapa hari yang lalu, saudara. Dan sampai saat ini kita bisa lihat petugas pemadaman masih terus melakukan penyisiran, difokuskan di lantai 7, 8 dan juga 9 di Glodok Plaza, saudara. Dan per pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat berdasarkan data dari petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian, sudah ada 5 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sementara 1 jenazah korban masih berada di lokasi kebakaran. Total, saudara, ada 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran ini. Itu artinya masih ada 9 korban lagi yang masih dicari. Bahwa ini memasuki hari kedua proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza.
Jadi hari kedua ini kita fokus kepada pencarian korban. Ternyata yang dilaporkan oleh warga masyarakat ataupun keluarganya itu masih ada 19 yang hilang. 9 yang hilang, jadi yang 5 sudah ditemukan, sudah dievakuasi, kemudian juga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Jadi kemarin itu 3, kemudian yang tadi pagi itu ditemukan 2 korban lagi. Jadi 9 orang yang masih dinyatakan hilang ini masih kita lakukan penyisiran terus. Jadi kami juga tugaskan minta bantuan kepada 5 wilayah kota termasuk anggota rescue-nya yang kita kirimkan untuk menyisir 3 lantai 7, 8, dan 9. Kalau untuk kebakaran sendiri sampai saat ini sudah aman, alhamdulillah. Jadi ini tinggal fokus kepada pencarian korban, seperti itu. Oke Pak, tadi yang ditemukan itu 2 jenazah ditemukan di lantai berapa Pak? Semuanya 5-5-nya itu ditemukan di lantai 8. Kenapa perkiraan dari petugas damkar ini kenapa ditemukan di lantai 8? Ya, kami sendiri kurang tahu, tetapi kita masih lakukan pencarian terus ya untuk di lantai 7 dan 8 termasuk 9-nya. Kemarin ditemukan 3 korban ya. Sekarang tadi pagi ditemukan 2 korban lagi di lantai 8. Dua-duanya di lantai 8, 5-5 di lantai 8. Ya Pak, untuk kendalanya apa sih Pak untuk dari kelima-limanya itu untuk akhirnya di proses evakuasi sampai di lantai dasar, kendala apa yang dirasakan, kesulitannya apa Pak? Ya, kesulitannya begini, ya akses masuknya memang agak sulit karena memang gedung ini juga sudah kontur bangunannya juga sudah mulai nggak stabil ya, sudah pada roboh di atapnya itu. Kemudian juga kemarin dilakukan pencarian korban itu masih ada asap tebal. Jadi fokus hari ini kita mungkin lakukan penyisiran kembali sampai dengan clear ya bahwa tidak ada korban lagi, seperti itu. Saudara, sementara itu Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan hingga hari ini telah menerima 5 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza dan proses identifikasi akan menggunakan pemeriksaan DNA sampel pembanding ayah, ibu dan juga anak, saudara, termasuk juga soal data gigi yang harus dibawa oleh keluarga korban yang diperkirakan akan rampung proses identifikasinya dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Dan berikut pernyataan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono, selengkapnya untuk Anda. Izin menyampaikan bahwa Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yaitu di instalasi forensik, sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inavis, Puslafor, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kondisi jenazah karena terbakar hebat mungkin perlu proses pendalaman untuk identifikasi ini. Pak, apakah ada korban yang ada keluarga korban yang sudah memberikan data pembanding, Pak? Baru 1 yang merasa kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. 1 kantong jenazah itu memang berisi beberapa jenazah atau memang 1 kantong 1 jenazah? Karena ada 2 jenazah yang baru datang jam 9.30 ini lagi dilakukan pemeriksaan. Pak, ini berarti menggunakan metode pemeriksaan DNA karena katanya si Jaya kan Kemungkinan besar kita pakai pemeriksaan DNA. itu berapa lama Pak biasanya? Biasanya sampai 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Itu untuk prosesnya apa aja Pak tahapannya? Karena kan kerusakannya cukup parah. Ya, pertama kita lakukan pemeriksaan otopsi dulu. Biasanya nanti bekerja sama dengan Biro Lab Dokes Pusdokes Polri, yaitu di BIT Lab DNA, karena kita juga mengajak dari BIT Lab DNA untuk melakukan pengambilan sampel, dan itu nanti baru dilakukan pemeriksaan. Untuk sementara koordinasi dengan Damkar dan juga BNPB, nah itu seperti apa nih Pak? Apakah memang akan kedatangan lagi jasad yang
Kami sudah koordinasi, kalau bisa pengambilan jenazah akan bekerja sama dengan Bidokes untuk mengantisipasi supaya karena jenazah ini kan tercecer sehingga untuk antisipasi tersebut dengan Damkar maupun BNPB. Sejauh ini masih 5 tadi. Ya, sampai saat ini baru 5 kantong jenazah. Berarti perkiraan proses identifikasi selesai seminggu setelah. 1 minggu setelah ada pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah sampai ini terbakar sempurna, hangus. Sudah mulai pemeriksaan DNA, Pak, kalau sekarang ini walaupun baru ada satu keluarga yang melakukan sudah dimulai? Sejak tadi pagi sudah dimulai. Yang dibawa dari keluarga itu apa aja Pak biasanya? Salah satunya nanti pertama data gigi, mungkin sidik jari untuk antisipasi saja, terus mungkin kita akan mengambil sampel DNA dari pembanding keluarga. Seperti yang tadi disebutkan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, yang menyatakan bahwa pihak keluarga korban harus membawa sejumlah data untuk mencocokkan dengan jenazah korban. Salah satunya adalah yang paling penting DNA sampel pembanding dari keluarga dekat, termasuk adalah ayah, ibu, dan juga anak, mengingat kondisi jenazah yang terbakar, saudara. Sementara itu ada juga data gigi dan juga sidik jari. Pemeriksaan identifikasi ini dibagi menjadi 2 dengan kemudian pemeriksaan otopsi dan juga pemeriksaan DNA. Sementara karena kondisi jenazah maka diprioritaskan adalah pemeriksaan DNA, saudara. Penting bagi pihak keluarga korban untuk membawa DNA sampel pembanding meliputi ayah, ibu, dan juga anak, saudara. Sampai saat ini tim rescue dari pemadam kebakaran di 5 wilayah masih memfokuskan pencarian terhadap korban di lantai 8, di mana sebelumnya ada 3 korban yang sudah dievakuasi kemarin dan dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara tadi pagi ada 2 korban yang sudah juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk selanjutnya proses identifikasi. Sementara masih ada informasi 1 jenazah ini masih berada di lantai 8 Glodok Plaza. Dan sampai saat ini memang pihak rescue atau penyelamat dari pemadam kebakaran masih terus melakukan upaya untuk mengevakuasi jenazah korban, saudara. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Suara Azani di Glodok Plaza. Suara, selamat pagi Suara. Suara. Pagi. Suara, jadi apa yang menjadi kesulitan tim rescue atau penyelamat pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi terhadap para korban khususnya yang berada di lantai 8, Suara? Ya, menurut petugas damkar sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian orang hilang, yaitu sejumlah 14 orang hilang yang terkonfirmasi dari keluarga korban, dan kesulitan yang menjadi kendala untuk petugas damkar untuk menemukan pencarian orang hilang itu melalui tangga, dan tangga dari lantai dasar hingga lantai 7 ini juga sudah tertutup oleh puing-puing. Terutama di lantai 789 ini sudah menjadi 1. Artinya 3 lantai itu sudah menjadi 1, sudah rubuh bangunannya, dan kemudian semua akses sudah tertutup oleh puing-puing yang rubuh. Kemudian terdapat baja-baja yang juga sudah patah begitu. Jadi jika dilihat itu sudah tinggal kerangka yang sudah terbakar hangus, kemudian beberapa properti-properti yang terlihat begitu. Satu bersama dengan puing-puing, menyatu dengan puing-puing, kemudian terbakar hangus, jadi sulit dilakukan evakuasi. Petugas damkar ini juga berhati-hati untuk melakukan proses evakuasi karena nantinya
dari jasad ini perlu dilakukan identifikasi oleh Lab 4 Polri begitu. Nantinya juga sebelum proses evakuasi akan diidentifikasi terlebih dahulu untuk diambil sampel DNA-nya oleh tim Lab 4 Polri. Karena sidik jari sudah tidak terlihat, sudah tidak teridentifikasi, artinya kemudian diambil sampel DNA, baru dilakukan proses evakuasi dari lantai 789 itu kemudian menuju lantai dasar. Untuk naik, proses petugas damkar naik ke lantai 7 ini memang lebih sulit daripada proses turun. Artinya di sini memang akses sangat tertutup untuk petugas damkar bernaik ke lantai 789. Jika kami melihat ke posko, di sini posko dari posko TIS yang disediakan oleh petugas damkar ini disediakan atau terbuka 24 jam untuk masyarakat yang ingin melaporkan rekan, keluarga, atau teman yang hilang di Glodok Plaza akibat kebakaran Glodok Plaza ini bisa dilaporkan di posko yang petugasnya selama 24 jam ini terus berjaga begitu ya. Di sini ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Septa Yoga. Di sini petugas terus memberikan perkembangan update gitu. Di sini ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan petugas damkar untuk memberikan perkembangan terus, dan kemudian jika masyarakat yang ingin melaporkan bisa memberikan atau membawa identitas dari korban dan kemudian memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian nanti akan dihubungi bersama dengan RS Polri. Kemudian ketika nantinya sudah ditemukan jenazah lagi, proses petugas damkar ini akan melakukan proses evakuasi. Tetapi sampai saat ini di pukul 10 lewat ini belum ada penemuan jenazah lainnya selain yang 2 jenazah yang ditemukan pada pukul 7 pagi dan sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri pada pukul 8 pagi. Dugaan dari petugas damkar, korban-korban yang sudah ditemukan ini kemungkinan besar merupakan karyawan yang bekerja di Glodok Plaza karena beberapa ditemukan berada di kantor yang ada di Glodok Plaza di lantai 789 itu. Kemudian selain itu dari korban lainnya yang ditemukan ini jasadnya berada di tangga darurat dan kemudian ada di jalan menuju evakuasi. Dan lainnya masih tidak teridentifikasi di mana letak letak jasad yang akan dilakukan proses evakuasi. Dan sekali lagi bagi masyarakat yang ingin melakukan laporan kepada petugas damkar dan BPPD, kemudian ada petugas Polri juga untuk melaporkan rekan yang hilang, ini masih terus dibuka dan petugas akan terus memberikan perkembangan begitu ya untuk pencarian orang hilang. Karena di sini lagi-lagi kendalanya ini adalah lantai 7, 8, dan 9 yang sudah rubuh, yang sudah menyatu dan hangus terbakar oleh api, yang artinya di sini akan perlu kehati-hatian yang lebih untuk petugas untuk mencari orang hilang dan terus dikerahkan, tetapi anggota yang dikerahkan pada hari ini. Jika dibandingkan dari hari sebelumnya, ini dari sebelumnya sebanyak 200 lebih orang yang anggota yang dikerahkan, tetapi hari ini sekitar 160 petugas yang dikerahkan karena memang fokusnya pencarian orang hilang, tidak lagi memadamkan api, artinya titik-titik api sudah padam, sudah tidak ada api dan sudah tidak ada asap. Dan dari pengerahan ini artinya juga perlu adanya fokus yang lebih, yaitu fokus untuk berhati-hati untuk melakukan pencarian orang yang hilang. Dan tadi kami mendapatkan informasi adanya smoke removal, itu adalah truk yang menghilangkan asap yang lebat di dalam gedung. Ini ada satu yang
disediakan di depan, dan kemudian di perlantai ini sudah ada portable smoke removal yang disediakan untuk nantinya lebih memudahkan para petugas untuk melakukan pencarian. Selain itu juga petugas yang melakukan pencarian orang hilang menggunakan oksigen gitu ya, untuk artinya biar bisa lebih memudahkan, karena di sana informasinya beberapa suhu yang meningkat di lantai 3, 4, dan 5 ini tadi malam suhunya sekitar 200 derajat, yang walaupun tidak ada api tetapi ada suhunya 200 derajat. Yang artinya ini perlu juga kehati-hatian dari petugas yang melakukan pencarian orang hilang, Adisti. Jadi sampai saat ini ada 160 personil pemadam kebakaran yang hari ini difokuskan terhadap pencarian korban di lantai 7, 8, dan juga 9. Sementara untuk titik api memang sudah seluruhnya padam. Perlu kehati-hatian untuk menyisir lantai 7, 8, dan juga 9. Tadi sempat disebutkan oleh Suara di malam hari tadi di lantai 7, 8, dan juga 9 ini bahkan suhunya masih sangat panas begitu ya, karena proses kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Dan kalau kita lihat bahkan petugas juga tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Suara Azani harus menggunakan oksigen ke dalam Glodok Plaza untuk mencari korban meninggal dunia di lantai 7 dan juga 8 dan 9 yang kita tahu masih sangat riskan sekali dan berbahaya sekali karena atap-atap di lantai 7, 8, dan juga 9 ini berpotensi untuk roboh begitu ya. Suara, kami akan update lagi. Tadi Anda sebutkan tantangan dan juga kesulitan petugas pemadam kebakaran yang saya lihat ada 2 untuk masuk membawa senter begitu ya. Nah, kalau dari posko orang hilang sendiri apakah masih ada keluarga dan juga kerabat yang terus berdatangan untuk melaporkan anggota keluarganya masih hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza ini? Ya, untuk keluarga atau anggota yang melaporkan apakah adanya orang hilang ini belum terpantau, belum ada lagi. Terakhir itu sekitar pukul 1 malam. Ini ada 1 orang yang melaporkan kehilangan dari rekannya dan itu menjadikan 14 orang hilang gitu. Akhirnya cuman di hari ini ternyata belum ada anggota maksud kami adalah belum ada masyarakat yang melaporkan kehilangan lagi gitu. Tetapi kami hanya melihat di sini ada beberapa masyarakat yang hadir untuk memantau dari kebakaran Glodok Plaza ini. Dugaan kami ini memang pemilik dari toko-toko yang berada di dalam. Tetapi memang mereka tidak berkenan untuk diwawancarai karena sampai saat ini mereka belum diizinkan untuk masuk dan melihat kondisi dari toko. Dan jika kami melihat dari petugas pemadam kebakaran ini terus dilakukan rolling begitu ya. Jadi ketika ada yang naik, setelah turun akan ada yang naik lagi. Jadi tidak Glodok Plaza ini tidak kosong, terus adanya penyisiran yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Ada beberapa yang tadi sudah saya katakan menggunakan oksigen, itu petugas yang akan langsung ke titik kebakaran di lantai 7, 8, 9 yang di sana memang asap terlihat saat itu, tapi saat ini sudah terlihat aman begitu ya kondisinya. Jadi memang terfokuskan pencarian orang hilang, tetapi karena hangusnya dan aroma dari hangus ini yang membuat terganggu pernafasan dari anggota petugas pemadam kebakaran. Artinya di sini memang perlu ada kehati-hatian dan penanganan yang lebih terfokus kepada pencarian orang hilang. Adisti. Oke, baik, sampai saat ini memang fokus pencarian terhadap korban di Glodok Plaza ini difokuskan di lantai 7, 8, dan juga 9. Setidaknya ada 14 keluarga yang melaporkan kehilangan keluarga mereka. Sementara ada 5 kantong jenazah total yang sudah diterima di Rumah Sakit Polri.
kita masih akan tunggu bagaimana proses pencarian terhadap korban kebakaran Glodok Plaza yang sampai saat ini masih terus dicari. Terima kasih jurnalis Kompas TV Suara.